Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Miss Putri dalam video kupas materi bersama Miss. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang mozaik SBDP tema 1 subtema 4 kelas 3. Coba Ibu mau nanya dulu nih, siapa di sini yang pernah membuat mozaik atau membuat kolase atau membuat montase? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya apa bedanya? Itu kolase, mozaik, montase. Hari ini kita akan khusus belajar tentang mozaik. Nah, apa itu mozaik ya teman-teman? Yuk kita simak pengertiannya. Karya seni mozaik. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Bahan dipotong-potong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu. Di sini ada dua jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Pada pengertian lain, mozaik adalah karya seni rupa teknik tempel yang berbentuk 2 atau 3 dimensi untuk menciptakan sebuah gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil benda berwarna atau potongan-potongan benda dan ditempelkan pada bidang datar seperti kertas, kanvas, dinding dengan menggunakan perekat seperti lem. Kepingan-kepingan kecil yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah mozaik dapat berupa kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun kering, potongan kertas, potongan kayu, biji-bijian, cangkang telur, kancing, dan lain-lain. Di sini Ibu akan menyebutkan fungsi mozaik. Yang pertama, mozaik dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Kedua, dengan membuat mozaik dapat membantu mengembangkan daya pikir, nilai estetik, dan kreativitas untuk kita semuanya. Lihat ya teman-teman ya, ada dua jenis bahan yang dapat digunakan. Yang pertama, biji-bijian juga termasuk bahan alam. Kemudian manik-manik termasuk bahan buatan ya, bisa dipakai ya nak ya. Materi berikutnya yaitu tentang teknik potong, lipat, dan sambung di halaman 85. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Kemudian ada teknik lipat, yaitu melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Dan yang terakhir ada teknik sambung, adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Nah teman-teman, perlu diketahui ya, mozaik itu berbeda dengan kolase dan montase. Ciri khas dari mozaik yaitu dalam karya seni mozaik, satu tema gambar mozaik hanya menggunakan satu jenis. Bahkan jika teman-teman ingin membuat mozaik dengan pecahan kaca, maka dalam satu tema gambar tersebut harus menggunakan pecahan kaca semuanya ya. Yang boleh berbeda hanya warnanya saja. Kemudian alat dan bahan-bahan perlu disiapkan. Yang pertama, bidang datar seperti kertas, kanvas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kepingan atau potongan benda bebas ya, seperti kepingan kaca, biji-bijian, daun, dan lain-lain, atau cangkang telur. Dan yang ketiga adalah alat perekat seperti lem. Yuk teman-teman, kita sama-sama lihat berbagai contoh karya seni mozaik dari berbagai material. Yang pertama kita lihat ini mozaik dari kepingan keramik, kemudian ini dari kancing, kemudian lalu ini dari biji-bijian, lalu habis ini ada kepingan kaca, lalu terakhir ada dari daun kering. Nah teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah dalam karya seni mozaik, material atau bahan yang digunakan untuk membuat mozaik hanya satu jenis saja. Ingat ya, hanya satu jenis saja.
Jadi ketika teman-teman ingin membuat satu tema gambar mozaik, ketika kalian sudah menggunakan biji-bijian atau kulit telur, semua tema atau semua gambar tersebut harus ditempeli dengan biji-bijian, tidak boleh dicampur dengan yang lain ya. Misalkan dicampur dengan daun, dengan kepingan kaca, dicampur lagi dengan kulit telur. Nah, itu bukan dinamakan mozaik ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini contoh sketsa dari Ibu ya. Ibu akan membuat tentang mozaik dari cangkang telur. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya, bisa diperhatikan. Kemudian contoh kedua ada mozaik dari biji-bijian. Ibu menggunakan biji jagung dan biji kacang hijau. Ya, teman-teman, silahkan nanti dipraktekkan ya teman-teman ya. Ya, silahkan dikerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar meskipun dari rumah. Thank you for watching teman-teman. Ini tugasnya ya, jangan lupa dikerjakan. Dan kalau menemui kesulitan, tanyakan ke ibu, oke? Dadah.